Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabatku yang mulia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, di mana kedua nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua Allah berikan kepada manusia yang berada di atas muka bumi. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita berjumpa pada channel berbagi amalan berupa doa dan zikir yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendatangkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umat-umat yang berada di sekitar kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi contoh serta suri teladan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, melapangkan rezeki serta memanjangkan umur dan memberkahi umur saudara-saudaraku yang senantiasa mampir dan berkunjung di channel ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita manusia yang berada di atas muka bumi ini pastilah pernah mengalami masalah. Setiap manusia, setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda masalah yang mereka alami. Ada masalah dengan anak mereka, ada masalah yang dialami dengan istri mereka, ada masalah yang dialami dengan perekonomian mereka. Ada yang terlilit hutang zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengatasi semua masalah-masalah kita. Sebagai manusia zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya menghadapi masalah, bukan lari daripada masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dengan berusaha dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengeluarkan kita dari masalah yang kita hadapi. Masalah yang senantiasa kita hadapi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang perkara-perkara yang selama ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, bagaimana caranya bisa mendatangkan harta yang banyak zaman dirahmati Allah. Yang perkara semua itu yakin dan percaya merupakan impian setiap manusia. Namun zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat, jangan sampai harta yang kita dapatkan, jangan sampai rezeki yang melimpah yang kita dapatkan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nauzubillahi min zalik. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan rezeki yang melimpah bagi Allah itu merupakan perkara yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, jika sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak dapat menghitungnya. Perkara rezeki ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat banyak diidam-idamkan oleh setiap insan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan berusaha dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh ulama-ulama kita yang senantiasa mengamalkan daripada wirid, mengamalkan daripada zikir dan doa untuk senantiasa bagaimana bisa terlepas daripada masalah. Adapun
sebuah doa zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan yang insya Allah dimana ketika kita amalkan bisa mengabulkan semua hajat yang kita inginkan. Adapun amalannya sangat mudah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kita baca surat Al-Ikhlas zaman dirahmati Allah sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dan isya, setelah selesai mintalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang begitu gampang ini zaman dirahmati Allah, insya Allah semua hajat-hajat kita akan terwujud dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar membaca daripada surat Al-Ikhlas ini, namun usahakan bagaimana kita bisa senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan satu perintah yang paling utama dan menjadi kunci daripada semua ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah, dan sebagai seorang muslim laki-laki, mereka diwajibkan agar senantiasa berjamaah di masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita berbagi amalan, kita berbagi ilmu, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita dan membebaskan kita dari semua masalah yang kita hadapi, insya Allah. Demikianlah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saudara-saudaraku, kami mohon dukungannya berupa subscribe, like dan share demi kemajuan daripada channel ini, serta mohon Anda bagikan kepada media sosial yang Anda miliki. Dan bagi saudaraku yang belum berminat atau belum sempat memberikan dukungannya, kami mohon doanya kiranya channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Demikianlah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.